You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Jadi seorang guru itu nggak bisa untuk nggak sibuk, apalagi kalau ngajarnya kelasnya banyak banget. Nah, pernah nggak sih kalian mikir, satu guru itu ngajar berapa banyak kelas? Dan pernah nggak mikir, rata-rata guru di Lentera itu ngajar berapa kelas ya? Nah, video kali ini akan menjawab pertanyaan kalian tentang hal tersebut. So, stay tune karena kita hari ini akan bahas tentang statistika, terutama rata-rata, modus, median, dan nilai kuartil. Nah, sebelum kita lanjut ke materi utama, ketika kita ngomongin statistika, kita butuh yang namanya data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang akan diolah untuk satu tujuan tertentu. Nah, data yang kita pakai ini. Ini ada data dari beberapa guru yang sudah saya tanyain dan juga saya observasi sendiri seberapa banyak kelas yang mereka ajar. So, kita langsung ke video utamanya. Sebelum kita lanjut belajar, pernah nggak sih kalian tuh waktu tengah-tengah belajar tuh lapar, pengen ngemil gitu kan? Atau mungkin kamu udah mulai lapar nih, pengen makan berat, cuman bosen sama lauk yang itu aja. Nah, untuk itu sekarang udah ada abon ikan cakalang dapur Rempong. Jadi abon cakalang ini bener-bener dibuat dari ikan asli dan khas Manado. Saya udah coba satu dan itu rasanya enak banget. Bener-bener rasa abon cakalang Manadonya tuh kerasa banget. Nah, kalau kamu juga penasaran, silahkan langsung cek halaman di samping ini atau langsung kontak nomor yang ada di bawah situ ya. Saya jamin kamu gak akan nyesel kok. Dan dengar-dengar kayaknya masih ada promo tuh. Jadi segera pesan, kamu gak akan nyesel dengan rasanya. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu rata-rata. Nah, jadi rata-rata itu bisa dibilang kamu membuat semua angka-angka di sini menjadi sebuah angka yang sama. Nah, jadi setiap orang di sini, setiap guru memiliki angka atau jumlah kelas yang sama. Nah, sebelum kamu bisa menghitung rata-rata, kamu harus ngerti dulu berapa banyak data yang kamu punya dan jumlah semua data. Oke, kalau kamu perhatikan di sini, data yang saya punya 16 data. 1, 2, 3, 4, sampai 16. Ya, sehingga banyak data yang digunakan adalah 16 data. Oke, nah kemudian kamu juga harus tahu jumlah dari semua data. Jumlah data itu dihitung seperti ini. Jadi jumlah kelas ini semuanya kamu jumlahkan. Jadi 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 9. Jadi semua data ini kamu jumlahkan. Ya, jumlah semua data ini adalah 112. Oke. Nah, setelah kamu dapat itu, kamu sekarang sudah bisa lanjut. Nah, untuk menghitung rata-rata, rumus yang dipakai adalah itu, ya. Jadi jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Ya, di sini saya lambangkan banyak data sebagai N. Kemudian jumlah data sebagai sigma X. Ini sigma ya, bukan E. Sigma. Sigma itu tanda untuk jumlah semua data. Oke, kita pindah ke sini nih rumusnya. Kita tinggal masukkan. Sigma X dibagi N. Sigma X-nya adalah 112 dibagi dengan N yaitu 16. Sehingga dari sini kita mendapatkan bahwa rata-rata dari data ini adalah 7. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah rata-rata dari data ini sebesar 7. Atau dengan kata lain, rata-rata setiap guru itu mengajar 7 kelas. Nah, setelah kita ngomong rata-rata, sekarang kita akan ngomongin soal modus, ya.
Nah, apa itu modus? Modus adalah cara yang laki-laki lakukan untuk mendapatkan perhatian seorang perempuan. Modus. Oh enggak ya, salah ya. Oke, modus yang di sini tuh bukannya seperti itu, ya. Jadi modus dalam matematika berarti adalah data yang paling sering muncul. Ya, kalau kamu lihat di sini ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Data manakah yang sering muncul? Nah, kita akan menghitung frekuensi data. Apa itu frekuensi data? Frekuensi data adalah berapa kali sebuah data muncul dalam satu urutan data. Ya. Nah, kita akan hitung masing-masing. Di sini saya sudah tulis mengajar 4 kelas, mengajar 5 kelas, mengajar 6 kelas, dan seterusnya sampai 10 kelas, ya. Nah, kita akan hitung berapa banyak guru yang mengajar 4 kelas. Ada 1 guru A, kemudian guru H, dan guru N. Ada 3 guru. Kemudian mengajar 5 kelas itu ada 2. Mengajar 6 kelas itu hanya ada 1, ya, cuman guru C. Kemudian 7 kelas itu ada 1, 2. Ada 2 orang guru yang mengajar 7 kelas. Kemudian yang mengajar 8 kelas ada 1 guru F, guru K dan guru L, ada 2 lagi, berarti ada 3. Dan yang mengajar 9 kelas itu ada guru I, guru J, ada 2 di sini. Kemudian guru M ada 3 dan guru P ada 4. Ya, ada 4 guru yang mengajar 9 kelas dan ada seorang guru yang mengajar 10 kelas. Ops. 1 ya, typo di sini. Oke, jadi dari data ini kita dapat melihat bahwa paling banyak guru itu mengajar 4 kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modus. dari data ini adalah 9. Karena angka 9 yang paling banyak atau paling sering muncul di urutan data ini. Kita sekarang akan membahas soal kuartil. Jadi kuartil itu apa? Kuartil itu seperti kamu membagi data dalam 4 bagian besar. Kenapa 4? Kalau mungkin kamu ingat, kuartil itu mirip dengan kata quattro. Dalam bahasa Italia, quattro artinya 4. Sehingga kuartil bisa dibilang adalah 4 bagian besar pada sebuah urutan data. Nah, karena kita ngomongin urutan, maka sebelum kita membahas kuartil, kamu harus mengurutkan datanya paling kecil sampai yang paling besar. Ya, mulai di sini ada data terkecil, kemudian ada data terbesar. Kamu harus urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sesuai dengan frekuensi dari setiap masing-masing data. Misal data kemarin, kita tahu bahwa yang guru yang mengajar 4 kelas itu ada 3 guru, sehingga kamu tulis di sini 4, lalu 4 lagi, lalu 4 lagi. Kemudian kalau kamu tahu juga yang mengajar 5 kelas itu ada 2, sehingga kamu tulis 5 itu sebanyak 2 kali, dan seterusnya sampai data yang paling besar. Gitu ya. Nah, data terkecil ini saya lambangkan dengan X1 atau data yang pertama. Kemudian untuk data terbesar saya lambangkan dengan XN. X itu melambangkan dia ada sebuah data X, ya. X1 berarti dia data ke 1. Nah, kuartil itu terbagi atas 3 bagian, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu ada di sini. Dia berada di 1/4 data, atau kita lambangkan dengan Q1. Ya, Q1 bisa jadi adalah salah satu data atau mungkin di antara 2 buah data. Kemudian kuartil 2 itu ada di sini. Ada tepat di tengah-tengah data. Karena dia tepat di tengah-tengah data, maka dia dinamakan median. Jadi median adalah nilai yang ada tepat berada di tengah-tengah sebuah data. Nah, kemudian kuartil paling atas adalah kuartil 3. Ya, kuartil 3 ada di situ, dia ada di 3/4 bagian data. Ya. Nah,
dalam penentuan kuartil ini itu sangat bergantung terhadap nilai N yang kamu punya atau banyaknya data yang kamu punya. Nah, berdasarkan banyak jenis dan banyaknya data, penentuan kuartil itu terbagi atas 4 tipe yang berbeda. Tipe yang pertama, jika kamu memiliki data jumlahnya itu genap, banyaknya data itu genap, dan data tersebut habis dibagi 4. Kemudian yang kedua, jika datamu genap, tapi nggak habis dibagi 4. Contohnya seperti 18, atau 22, atau 26. Mereka tidak habis dibagi 4, tapi genap. Nah, tipe yang ketiga itu kalau N yang kamu punya, banyak data yang kamu punya itu ganjil, dan banyak data tadi ditambah 1, itu habis dibagi 4. Contohnya seperti 15, atau mungkin 19. Nah, tipe yang keempat itu kalau N-nya itu ganjil, banyak datanya itu ganjil, dan jika ditambah 1, dia tidak habis dibagi 4. Contohnya seperti 21, atau mungkin 29. Begitu ya. Jadi, keempat tipe ini akan kita bahas satu persatu. Keempat-empatnya memiliki rumus yang berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan dan prinsip yang sama di antara keempat-empatnya. Jadi, saya harap sebelum kamu lanjut, fokusmu harus dikembalikan, benar-benar lihat karena rumusnya akan sangat banyak. Oke, mungkin kau berpikir bahwa rumusnya banyak banget. Kalau kau berpikir rumus itu mempersulit hidup, sekarang bayangin kalau misalnya nggak ada rumus. Emangnya akan ada YouTube? Emang akan ada HP? Terus kalau misalnya kau bilang, rumus kuartil gampang, nggak usah pakai rumus juga bisa. Sekarang bayangin kalau datanya jumlahnya di atas 500 atau 1000. Oke, kita lanjut ke tipe yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu jika N-nya genap dan habis dibagi 4. N yang saya gunakan adalah 16. Jadi urutan data ini adalah data yang sebelumnya kita punya dan saya urutkan ya. Jadi 4-nya ada 3 kali, kemudian 5-nya 2 kali, 6 ada 1 kali dan seterusnya sampai angka 10. Data sudah diurutkan. Sekarang kita tinggal tentukan kuartilnya. Oke, kamu lihat di sini ada rumusnya yang sudah saya tulis. Jadi sebelum kita lanjut, ini maksudnya bukan angka berapa yang ada di sini, tetapi letaknya ada di mana, ya. Jadi X ini semua menyatakan letak dari data yang kita punya, gitu ya. Kalau kamu lihat di sini, kamu bisa urutkan datanya menjadi seperti ini: data pertama, data kedua, 3, 4. Nah, ini urut dari 1 sampai ke 16. Kita akan mencari letaknya di mana, Q1, Q2, dan Q3. Pertama kita akan mulai dengan Q1, ya. Nah, sebelum kita lanjut Q1, lebih baik caranya adalah kita cari satu-satu, baru kita nanti masukkan. Kita cari dulu XN dibagi 4. Kita cari XN per 4. Ya. XN per 4 itu kalau kita masukin N-nya adalah 16 ya. Maka X dari 16 dibagi 4. Nah, 16 bagi 4 itu adalah 4. X keempat. Maka artinya ini adalah data keempat. Data keempat dalam data ini yaitu angka 5. Maka XN per 4 itu sama dengan 5. Ya. Di sini. Ya kan? Data ke-4, X4. Oke, kemudian XN 4 plus 1. XN per 4 ditambah 1. Kita tahu tadi N per 4 itu 4, jadi kita langsung aja kita tulis 4 ditambah 1 itu X 5. Nah, data kelima juga adalah angka 5. Kalau kita lihat di sini ya, 4 dan juga 5. Data keempat itu 5 dan data kelima juga 5. Nah, kalau kamu menemukan rumusnya bentuk seperti ini, maka kuartil 1 itu ada di antara kedua data tersebut. Jadi di sini kuartil 1-nya, ya. Sehingga kalau kita lanjutkan,
Kita hitung Q1-nya di bawah. Kita jumlahkan keduanya. Jadi ini tambah ini, kemudian kita bagi 2. Oke, dari sini kita lihat bahwa Q1 adalah 5. Oke, lanjut. Setelah kita dapat Q1, sekarang kita cari Q2. Saya kasih batas ini biar lebih mudah. Q2, kita cari X dari N dibagi 2. N-nya adalah 16. Data ke-8 nih. Kita menemukan bahwa yang pertama X-nya adalah X8. X8 di sini adalah 7, ya. X8-nya adalah 7. Kemudian kita mencari Xn per 2 ditambah 1. Kita tahu bahwa Xn per 2 itu 8 ditambah 1, maka X 9. Data ke-9 di sini adalah 8. Nah, berarti kita tahu bahwa Q2 ada di sini. Q2 tepat di tengah-tengah. Sehingga untuk mendapatkan Q2-nya, kita jumlahkan keduanya lalu kita bagi 2. Nah, berarti kita dapat tentukan bahwa Q2 atau kuartil kedua ada di angka 7,5. Nah, kemudian kita akan mencari kuartil ketiga. Saya kasih batas sini. Kuartil ketiga, di sini kita lihat 3N bagi 4. Agak typo dikit di sini tadi. Saya agak kesini biar kamu lihat rumusnya full. Ya, 3N per 4 ya. Jadi, untuk Q3, kita cari X dari 3N per 4. 3N per 4 artinya X-nya N-nya kita kali 3, jadi 16 kali 3 dibagi 4. 16 kali 3 itu 48, dibagi 4, X 12. Nah, data ke-12, kalau kita lihat di sini adalah 9. Ya. Kemudian di sini X dalam kurung 3N tambah 4 dibagi 4. Sebenarnya sama dengan 3N per 4 tambah 1, sebenarnya sama. Ini hanya dipanjang saja. Jadi kalau nanti kamu lihat versi yang lain, kamu nggak bingung. Jadi X dari 16 kali 3 ditambah 4 per 4. Itu 16 kali 3 48 tambah 4 52. 52 dibagi 4 X 13. Nah, data ke-13 juga 9. Artinya kita tahu bahwa disinilah letak Q3. Letak Q3 dari sini. Berapakah nilainya? Kita tinggal jumlahkan kedua ini lalu kita bagi 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai kuartil ketiga adalah 9. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kuartil satunya adalah 5. Ada di sini. Kemudian kuartil kedua atau mediannya adalah 7,5, ya 7,5. Dan kuartil ketiga adalah 9. Ini untuk perhitungan tipe 1 kalau N-nya genap dan habis dibagi 4. Oke, sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu jika N-nya genap tapi tidak habis dibagi 4. Ya, contohnya 14. 14 itu genap, tapi kalau kita bagi 4 dia nggak bisa. Nggak pasti bersisa, begitu. Nah,
Untuk seperti itu, rumusnya lebih sederhana dalam penentuan Q1 dan Q3. Karena kamu nggak perlu jumlahkan dengan yang lain dan dibagi 2 seperti tipe 1. Lihat perbedaannya ya. Di sini kamu cukup hitung nilai N-nya berapa, nilai di sininya berapa, dan kamu langsung tentukan. Oke, kita mulai dengan perhitungan Q1. Q1 itu adalah X, di mana X-nya itu ditambah 2, N ditambah 2, dibagi 4. Kita tahu N-nya adalah 14, maka di sini 14 tambah 2 dibagi 4. 14 tambah 2, 16. 16 bagi 4 kita tahu bahwa dia 4. Nah, Q1 ada di X4 atau data keempat. Kita urutkan dulu sini 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata data keempat itu adalah 5. Ini adalah Q1. Ya, Q1 itu 5. Oke. Sebelum kamu lanjut, mungkin kamu agak lihat kok datanya sama Pak. Ya, ini data yang sebelumnya saya cuma modif, saya hilangin beberapa data. Ya, saya hilangin 9-nya saya hilangin 1, kemudian 4-nya saya hilangin 1. Jadi nggak merubah banyak data. Oke, lanjut ke kuartil kedua. Kita akan hitung kuartil 2. Nah, kuartil 2 ini sama seperti kuartil 2 di tipe 1. Sama. Jadi kuartil 2 untuk tipe 1 dan tipe 2, karena N-nya sama-sama genap, maka hitungannya juga sama. Begitu pula nanti tipe 3 dan tipe 4. Karena N-nya sama-sama ganjil, maka rumusnya akan sama. Nanti kita akan bahas di step berikutnya. Kita akan bahas di kuartil kedua. Kuartil kedua pada tipe 2, sama seperti ini, kita hitung dulu. X dari N per 2. Nah, karena N-nya 14, maka kita taruh sini 14. Bagi 2 kita tahu 7. Maka kuartil 2 pada tipe 2 atau pada data ini adalah data ke-7. Kuartil 2 yang pertama itu data ke-7. Ini 4, 5, 6, 7. Oh, di sini, yaitu di angka 7. Kemudian kita cari X N per 2 ditambah 1 atau setelahnya. Sebenarnya kalau kamu lihat ada tambah 1 seperti ini, sederhananya dia ada data setelahnya. Begitu. Untuk perhitungan seperti ini ya, tidak untuk semua hitungan. Ya, N per 2 tadi kita hitung 7. Maka di sini X 7 ditambah 1. Yaitu X ke-8 itu ada di sini, oh di angka 8. Maka kuartil 2 itu ada di sini. Ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Ya. Sehingga kuartil 2 kalau kita hitung 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 15 bagi 2, yaitu 7,5 atau 7,5. Nah, sekarang kita hitung kuartil ketiga ya. Kuartil ketiga, kamu lihat di sini sama seperti kuartil 1, ya, tinggal penentuan sederhana, hanya penentuan satu data. Oke. Kuartil 3 itu kita mencari X dari 3N tambah 2 dibagi 4. Jadi, kita masukkan 3N tambah 2 dibagi 4. N-nya kita tahu 14, sehingga di sini X dari 3 dikali 14 ditambah 2 bagi 4. Ingat, dikali dulu baru ditambah, jangan dibalik ya.
3 kali 14 itu 42. Tambah 2, 44. Saya tulis bawahnya X dari 44 dibagi 4, yaitu X 11. Nah, kita cari dulu X11 di mana? Ini data ke-9, data ke-10, data ke-11. Oh, di sini. Jadi, kuartil ketiga ada di data 9 atau data ke-11. Ada di sini. Inilah kuartil 3-nya. Oke. Itu tadi tipe 2. Jadi tipe 2 perbedaannya ada di sini. Kalau kau perhatikan, kuartil 3-nya ada salah satu data yang sudah pasti. Beda dengan kuartil tipe 1, di mana kuartil 1 dan kuartil 3-nya itu ada di antara dua buah data. Tipe 2, kuartil 1 dan kuartil 3 itu ada data tepat di datanya. Gitu ya. Nah, kalau kamu lihat dia memisahkan jumlahnya sama. Di sini ada 3, sebelum kuartil 1 ada 3, setelahnya juga ada 3, baru kuartil 2. Di sini juga 3, lalu kuartil 3, lalu ada 3 lagi. Sama seperti juga di sini, ya. Ini ada 4, ada 4 juga di sini, ada 4 juga di sini. Kok agak di kesalahan di tipe 1 tadi ya. Jadi saya mau ralat. Harusnya di sini, bukan di sini kuartil 3-nya. Oke, sip. Oke, kita masuk ke tipe yang ketiga ya. Jadi seperti tipe 1 dan tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 memiliki kesamaan dalam penentuan kuartil ke-2. Ya, karena dua-duanya ganjil, maka penentuannya hanya cukup mencari satu data saja. Oke? Sama juga di tipe 4, cuma cukup satu data. Yang membedakan adalah kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Oke, tipe ketiga ini cara penentuannya paling mudah. Karena kamu menghitungnya cuma sekali, cukup menentukan satu data saja. Nah, kuartil tipe keempat itu justru paling sulit karena penentuannya cukup banyak. Tapi, saya jamin kalian pasti bisa melakukannya. Oke, kita masuk ke tipe ketiga sekarang. Kita mulai dengan kuartil 1. Nah, kuartil 1 di sini itu hanya menghitung satu data di mana dia letaknya ada di N ditambah 1 kemudian dibagi 4. Ya, sama ya, kita tulis ini ulang. Kita tahu N-nya di sini. Untuk tipe ketiga saya pakai N-nya 15. Ya, data yang pertama saya ubah sedikit, saya hilangkan angka 9-nya 1. Ya, jadi kita punya 15. Kita masukkan N-nya 15 tambah 1. Nah, ketutupan. Baru kita bagi 4 di sini. Saya tulis di bawahnya lagi. 15 tambah 1, 16. 16 bagi 4 yaitu X4. Nah, X4 kita hitung di sini. 1. Nah, disinilah Q1 terletak. Ya, Q1 ada di data 5 atau data ke-4, X4 ya. Nah, kita dapat Q1. Sekarang kita menghitung Q2. Saya kasih batasan di sini. Q2, kamu juga cukup tentukan 1, yaitu X yang letaknya ada di N ditambah 1, kemudian kita bagi 2. Ya. N-nya kita tahu 15, kita tulis ini 15 ditambah 1, kemudian kita bagi 2. 15 tambah 1 itu 16. Ya, 16 bagi 2, 8. Artinya kuartil kedua atau mediannya ada di data ke-8. Kita cari data ke-8. Ini 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita tahu bahwa kuartil kedua atau mediannya ada di sini.
Nah, setelah itu kita cari kuartil ketiga. Saya batasin di sini. Kuartil 3 itu adalah data yang letaknya ada di N ditambah 1, kemudian kita kali 3, baru kita bagi 4. Ya, sedikit rumit, tapi silakan perhatikan ini, pasti kamu akan paham. Kita tulis ulang rumusnya di sini. Kemudian kita masukkan nilai N. Ya, 15 tambah 1, 16. 3 kali 16 dibagi 4 ya. Kita pakai penyederhanaan. Ini 4, jadi 1, ini 4. 3 kali 4 ya, tinggal 3 kali 4 yaitu 12. X ke 12. Data ke 12 di data ini ada ini ada 9, 10, 11, 12. Nah, disinilah kuartil 3. Kuartil 3 ada di data 9 atau data ke-12. Oke, sekarang kita masuk ke tipe terakhir atau tipe keempat. Tipe keempat ini jika N-nya ganjil, tapi kalau N-nya ditambah 1, dia tidak habis dibagi 4. Contohnya kalau kita pakai N-nya 13. 13 kita tambah 1, itu 14, nggak bisa dibagi 4. Maka kita pakai rumus yang baru. Rumus Q1-nya sedikit lebih rumit karena dia ada di antara dua angka, di antara dua data. Q3-nya juga sama di antara dua data. Sementara Q2-nya mirip seperti tipe ketiga. Oke, kita mulai dari Q1 ya. Untuk menghitung Q1, kita pertama kita cari dulu X yang letaknya ada di N dikurang 1 dibagi 4. N-nya kan 13 ya. 13 dikurang 1 dibagi 4. 13 kurang 1, 12 dibagi 4 itu X yang ketiga. X yang ketiga adalah, kita hitung di sini, ada di sini ya, itu angka 5. Kemudian kita menghitung X atau data yang letaknya ada di N ditambah 3 dibagi 4. N-nya 13. Tiga belas tambah 3 itu 16, 16 bagi 4. X 4. Nah, X4 tuh setelahnya. Nah, kebetulan pada data ini X ketiga dan X keempat jumlahnya sama ya, yaitu 5. Ya, kalau lihat di sini 5. Nah, kuartil 1 ada di sini. Ada di tengah-tengah situ. Ini kuartil 1. Nah, sekarang kita masuk kuartil 2. Kuartil 2 menghitungnya sama seperti tipe 3. Saya kasih batas ini biar kamu nggak bingung. Q2 sama dengan X yang letaknya ada di N ditambah 1 dibagi 2. N-nya 13. Kita masukkan di sini. (13 tambah 1 itu 14). Jadi ini X-nya 14 dibagi 2 yaitu X ke-7. Nah, maka kuartil 2 ada di data ke-7. Data keempat ini data ke-5, 6, 7. Nah, disinilah kuartil 2. Kuartil 2 datanya adalah 8. Ya. Oh iya, kita balik ke kuartil 1 dulu. Ini kan 5, maka kuartil 1 itu menghitungnya adalah 5 ditambah 5 karena sama, bagi 2, 10, 5. Maka kuartil 1 sama dengan 5. Sekarang kita lanjut ke kuartil 3. Saya kasih batas sini. Kuartil 3. Nah, kuartil 3 seperti ini. Ada di dua data, kemudian kita bagi 2, ya.
Pertama kita cari X yang ada di 3N ditambah 1, kemudian dibagi 4. Jadi N-nya kita kali 3, tambah 1, kemudian bagi 4. Dan X yang ada di 3N tambah 5, jadi 3N, N kita kali 3, kemudian tambah 5 dibagi 4. N-nya 13, kita masukkan. 3 kali 13 ditambah 1 dibagi 4. 13 kali 3 39 ditambah 1 40. Maka di sini X 40 per 4. Artinya dia adalah X ke 10. X ke 10 kita hitung di sini. Ini 7, ini data ke 7, ini data ke 8, 9, 10. Ya. Ya, kita tahu bahwa berarti di sini yang ini adalah 9, data 9. Kemudian 3N tambah 5 dibagi 4. X-nya, kita masukkan N-nya ya. 3 kali 13 tambah 5 dibagi 4. 3 kali 13, 39. Tambah 5, 44. Di sini berarti 44, kita bagi 4, X 11. X 11 itu ada di sebelahnya persis. Maka kuartil 3 itu ada di sini. Karena kuartil 3 ada di antara kedua data, maka kita jumlahkan dulu keduanya, baru kita tentukan nilai kuartil 3-nya. Kuartil 3, data ke 10 itu 9, 11 juga 9, sama. Kebetulan sama ya. Nah, ini 9 tambah 9, 18. Tambah bagi 2, 9. Nah, maka kita dapat simpulkan untuk data ini, kuartil 1-nya itu 5, kuartil 2-nya 8, dan kuartil 3-nya 9. Nah, kita udah selesai dengan pembahasan kita. Untuk menutup video ini, saya akan lakukan review sedikit. Rumus untuk menentukan rata-rata itu. Nah, kemudian modus, memang nggak ada rumusnya, tapi modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Kemudian, kuartil adalah batas-batas yang membagi data dalam 4 bagian besar. Ada 4 tipe, ya, tipe 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kuartil kedua, nama lainnya adalah median, atau batas yang membagi data dalam 2 bagian besar. So, sampai sini materi kita. Semoga kamu terbantu dengan video kali ini. Jangan lupa stay safe, ya. Kalau kemana-mana selalu pakai masker. Jangan lupa cuci tangan, bersihkan diri kalau habis dari luar. Dan jangan lupa stay awesome. See you.